Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN meluncurkan Pil KB bagi ibu menyusui secara simbolis di Pendopo Kabupaten Nganjuk pada Rabu 19 Januari 2022. Pil KB tersebut dalam rangka mendukung air susu ibu atau ASI guna mencegah stunting. Peresmian dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN, Dr. Hasto Wardoyo SPOG, didampingi PLT Bupati Nganjuk, Dr. Andes Haji Mahren Cumadi. Kemudian turut hadir Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Dr. Anda Maria Ernawati, dan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, serta para pejabat Madya dan Pratama di lingkup BKKBN dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam sambutannya, Dr. Hasto mengatakan, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Sedangkan pil KB tersebut mengandung hormon progesteron yang tidak memberi efek samping produksi ASI ibu menyusui. Beberapa ibu menyusui mungkin mengalami suplai ASI yang berkurang dan akibatnya durasi menyusui bayi menjadi lebih pendek. Hal ini yang mendasari BKKBN dan serius memecahkan masalah tersebut. Apalagi ASI eksklusif sangat terkait dengan pencegahan stunting, sehingga pil KB yang diluncurkan tersebut aman untuk ibu menyusui, ASI lancar, serta bayi bisa tumbuh dengan sehat. Sementara itu PLT Bupati Nganjuk Kang Marhen menyampaikan angka akseptor KB di Nganjuk mencapai sekitar 120.342 jiwa atau sekitar 72% angka perkawinan sudah ikut KB per tahun 2021. Faktanya gini, banyak orang habis melahirkan ditanya apakah mau langsung hamil, jawabannya tidak. Tapi kalau ditanya apakah pakai KB, jawabannya juga tidak. Itu fakta di lapangan dan begitu. Nah, salah satu cara ya begitu melahirkan kasih pil. Minumnya nanti begitu nifas berhenti minum pil. Dan caranya pil yang dikasih adalah pil yang justru membuat air susunya banyak. Nah, ini strateginya begitu. Jadi sekaligus promosi menyusui. Itu fakta di lapangan karena begitu. Kemudian fakta di lapangan juga stunting itu karena spacing. Artinya stunting itu karena jaraknya terlalu dekat, birth to birth interval atau interval antara melahirkan satu melahirkan berikutnya terlalu dekat, maka anaknya cenderung stunting. Nah, dengan cara begini maka ya kita kampanye untuk biar kalau habis melahirkan ya 3 tahun lah. Jadi kalau sebelumnya yang banyak dipakai mereka itu kan apa ya, yang kombinasi, pil kombinasi. Pil kombinasi itu yang siklik istilahnya. Yang kemudian menstruasi, tapi kan membuat air susu kering. Nah, kita ingin mengkampanyekan pil KB yang tidak membuat kering air susu. Sebetulnya nilai kebaruan yang kita usung sekarang ini adalah bagaimana mengkombinasikan antara sukses ASI eksklusif dengan sukses pil KB. Ada beberapa merek gitu ya, progesterone only pill. Nah, yang artinya pil yang hanya mengandung progesteron gitu. Nah, ada juga pil yang mengandung jenis kedua, pil yang mengandung estrogen progesteron. Ini tidak boleh dikonsumsi untuk orang yang menyusui. Kemudian jenis ketiga ada pil KB yang membuat efek sampingnya bagus, kulitnya halus, yang jerawatnya banyak menjadi jerawatnya sedikit. Itu ada juga pil KB yang jenis seperti itu. Nah, memang pil KB itu efeknya menguntungkannya banyak. Orang yang siklus menstruasinya, kalau menstruasi kesakitan sekali, coba minum pil KB, sembuh. Sementara itu, PLT Bupati Nganjuk Kang Marhen menyampaikan angka akseptor KB di Nganjuk mencapai sekitar 120.342 jiwa atau sekitar 72% angka perkawinan sudah ikut KB per tahun 2021. Sedangkan angka stunting di Kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 sebesar 16,1%. Kemudian tahun 2019 turun menjadi 11,48% dan tahun 2020 turun di angka 11,1% dan pada tahun 2021 telah berada di bawah 2 digit yakni 9,63%. Dalam kesempatan tersebut, Kang Marhen turut memamerkan 8 penghargaan dari BKKBN yang berhasil diraih oleh PPKB Kabupaten Nganjuk, yakni di bidang pendataan keluarga, Kabupaten Nganjuk berhasil mencapai 100% target terdata dengan tepat waktu. Kemudian, inovasi Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, yakni Cetinge Abah Kolil yang menjadi juara pertama inovasi cegah stunting tingkat nasional. Selain itu, Polres Nganjuk melalui Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk meraih juara 2 nasional
nasional kategori Rumah Sakit TNI Polri pada Lomba PKBRS tahun 2020. Tak ketinggalan, Kodim 0810 Nganjuk juga mendapat prestasi Kodim terbaik dalam mendukung kegiatan pelayanan KB serentak atau sejuta akseptor. Alhamdulillah ya, kunci selama ini KB Nganjuk adalah sinergi antara Pak Menteri, Gubernur, sama Bupati Wali Kota di Jawa Timur ya. Ini menjadi spirit utama. Yang kedua, spirit untuk gotong royong antar dinas, terus kemudian antar organisasi samping, Kopimda, itu juga mendukung penuh. Artinya apa? Bahwa tadi sudah kita sampaikan tahun yang lalu kita dapat 8 penghargaan ya, termasuk rumah sakit 2020 akhir itu rumah sakit Bayangkara juara 2 nasional dengan keluarga berencana, terus kemudian Kodim 0810 juga juara Jawa Timur, termasuk kami dan pengelolaan stunting juga dapat penghargaan atas nama Bupati dan Pemda KB Nganjuk 2, terus kemudian juga masyarakat juga dapat 3, yaitu kepala desa, terus kemudian juara Jawa Timur, terus kemudian juga juara 1 nasional yang berkaitan dengan stunting. Ini yang membanggakan, bukan kerja pimpinan, tapi kerja kader keluarga berencana yang luar biasa. Jadi kita itu bisa di bawah itu ya bekerja bersama-sama. Sudah, jadi konsepnya seperti itu saja. Jadi memberikan penyadaran, kita mengajak berdialog dengan masyarakat. Jadi kita DPRD, saya punya banyak teman-teman anggota DPRD provinsi, ada 120 yang terdiri dari semua kabupaten kota yang ada di sini. Begitu juga mereka juga di daerahnya masing-masing juga punya teman, punya kader. Ayo bekerja bersama-sama, bekerja dengan BKKBN. Ya nanti kalau kamu bekerja baik-baik dan sebagainya, kemudian itu membawa manfaat kepada masyarakat, masyarakat pasti akan berterima kasih. Ada target Pak khusus untuk Jatim Pak, misalnya untuk program ini Pak, ya, 2022? Kalau 2022, kita ini sekarang ini berada di angka 20% lebih, masih prevalensinya ya. Prevalensinya ada 26% ya. 23 Pak. 23%. Nah ini apapun saya bersama-sama dengan Bu Gubernur sudah sepakat harus turunlah di angka di bawah 20%. Ya. Itu harus turunlah. Nah bagaimana? Ya sudah. Ya kan kita ini tidak bisa, ini manusia ya. Jadi ya kita ayo kita ajak ngobrol, kita ajak dibantu oleh Pak Hasto bersama perangkat beliau sudah menyediakan begitu banyak perangkat sampai di pendamping-pendamping keluarga seperti itu. Nah bagaimana kemudian pendamping keluarga ini yang ada di desa-desa itu kita bukan kita pecuti, tidak, tapi kita ajak bicara untuk segera. Pada akhir acara, Dr. Hasto juga melakukan konferensi secara daring kepada para ibu menyusui dari perwakilan 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Tema konferensi tersebut tentang pengalaman para ibu mengkonsumsi pil KB menyusui pasca melahirkan. Dari Nganjuk, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.